Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Amran dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, NIM 19 2019 Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan guna melaksanakan tujuan kita, yaitu kuliah daring. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dan langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang telah saya buat di dalam PowerPoint saya, yaitu konsep dasar sistem, konsep data, konsep informasi, konsep dasar sistem informasi, dan konsep manajemen. Nah, pada tahap pertama yaitu konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem itu sendiri terbagi atas pengertian sistem, yaitu sistem adalah yang dimana kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang majemuk, di mana masing-masing bagian bekerja secara bebas dan realitas dan terkait untuk mencapai sasarannya. Dan adapun klarifikasi sistem, yaitu yang terdiri dari sistem abstrak, sistem fisik, sistem alami, sistem buatan. Nah, di sini pada sistem abstrak, yaitu sistem ini berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik, dan selanjutnya sistem fisik, yaitu sistem ini merupakan sistem yang ada dan bisa dilihat secara fisik. Adapun sistem alami sistem ini merupakan sistem yang ada karena terjadi suatu proses alam dalam sistem ini, tidak dibuat oleh manusia. Dan adapun sistem buatan, ya dari namanya saya kita dengar bahwa ini sistem buatan, berarti ini ada ganggut-gugatnya, ulur tangannya antara manusia dan suatu benda atau objek, yaitu sistem ini bekerja sebagai untuk mempercepat suatu pekerjaan yang dimana yang membutuhkan namanya mesin. Ya, manusia membutuhkan mesin, itulah disebut sistem buatan manusia. Dan selanjutnya masuk ke dalam karakteristik sistem. Dan karakteristik sistem di sini terdiri atas komponen, batas, umpan balik atau feedback, dan lingkungan. Nah, pada komponen di sini yang dimaksud yaitu komponen sistem. Komponen sistem ini adalah semua hal yang menjadi bagian menyusun sistem, dapat berupa benda nyata atau abstrak. Dan adapun batasnya itu yang diperlukan untuk membedakan suatu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan tinjauan yang terhadap yang ada pada sistem itu sendiri. Dan di sini pastinya kita harus memberikan umpan balik atau feedback. Umpan baliknya itu ya untuk mengetahui adanya penyimpanan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal, pada kondisi sebelumnya. Dan apapun di sini yang lingkungannya di sini adalah semua hal yang berbeda di luar sistem dapat merugikan dan menguntungkan suatu sistem. Dan kita masuk ke dalam konsep datanya, yaitu ada klasifikasi data, yang dimana di sini klasifikasi data terdapat atas dua, yaitu terdapat atas dua sifat data, yaitu sifat kuantitatif dan kualitatif. Dan di sini saya akan membahas tentang dan menjelaskan sedikit tentang data kuantitatif dan kualitatif. Dan kuantitatif yaitu adalah data yang mengenai penggolongan dalam hubungan dan penjumlahan. Dan adapun kualitatif adalah data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan kualitas atau sifat tertentu. Ya, kita masuk ke selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data yang terdiri atas pengumpulan data, pengubahan data, penyimpanan data, dan pembuatan dokumen.
Pengumpulan data di sini sistem pengolahan data yang dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindakan internal atau eksternal suatu perusahaan agar bisa dibandingkan dari tahun atau setiap periode. Dan adapun pengubahan data, pengubahan data yang dimasuk di sini yaitu setiap jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap periodenya itu ada berubah, kita adakan pengubahan data. Dan di sini juga ada penyimpanan data, yaitu penyimpanan data di sini yang dimaksud jika ada suatu hal urgent yang dapat kita masukkan ke dalam suatu hal yang sangat baik, yaitu kita dapat menyimpan itu di dalam sistem kita harus menyimpan data itu dan disimpan data itu, yaitu disebut database. Dan adapun pembuatan dokumen di sini agar kita dapat membedakan data sistem yang ingin kita buka dengan dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dan selanjutnya masuk ke dalam konsep informasi. Konsep informasi di sini terdiri atas fungsi dan siklus. Yang fungsinya itu menambah pengetahuan atau mengurangi pemakai informasi, dan siklusnya itu menurut informasi Barthes adalah gambaran secara umum terhadap data sehingga menjadi informasi bermanfaat bagi pengguna. Dan jenis-jenis informasinya yaitu informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan, informasi berdasarkan format penyajian, berdasarkan lokasi kejadian, berdasarkan bidang kehidupan, dan berdasarkan penyampaian. Dan adapun kualitasnya yaitu akurat dan tepat pada waktunya. Akurat di sini berarti informasi itu sangat baik untuk didapatkan karena tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang di dalamnya, karena sudah yang katanya akurat, yang dinyatakan akurat. Adapun tepat pada waktunya, yang dimana di sini tepat pada waktunya yaitu mengirimkan suatu informasi pada waktu yang memang telah ada atau sekitar beberapa jam dia telah menginformasikan itu informasi. Dan adapun di sini nilai informasi di sini ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan informasi tersebut, biaya untuk mendapatkan informasi itu. Adapun konsep dasar sistem informasi yang terdiri atas komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ini pun memiliki suatu komponen input, komponen model, output, teknologi. Dan pada input di sini di mana data yang masuk ke dalam suatu informasi, yang mana data yang masuk ke dalam sistem informasi akan menangkap data yang akan dimasukkan. Dan adapun model yang dimana di situ kita melakukan kombinasi antara prosedur, logika, dan model matematik agar kita dapat memanipulasi suatu data. Dan adapun di sini outputnya informasi yang keluar sudah dengan apa yang dibutuhkan. Dan adapun komponen teknologi. Komponen teknologi di sini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, dan menyimpan sekaligus mengakses data, mengeluarkan keluaran, hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Adapun yang terakhir itu jenis informasi. Jenis informasi di sini terdiri atas sistem informasi manajemen, akuntansi, manufaktur, dan sumber daya manusia. Dan jenis manajemen di sini yang dimaksud yaitu jenis sistem informal. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen itu sendiri. Dan adapun sistem informasi akuntansi ada jenis yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi dan SIA, dan begitu pun dan seterusnya. Sistem informasi keuangan yang ketiga,
sistem informasi manufaktur yang keempat, yang kelima, sistem informasi sumber daya alam yang kelima. Oke, baik. Itulah tadi beberapa hal yang ingin saya beberapa hal tentang mengenai sistem informasi manajemen menurut saya pribadi. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.